Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasriadi Darmawan dari kelompok 3. Kebetulan di sini saya dan kawan-kawan yang akan membahas tentang poligami di Indonesia dalam konteks Islam dan HAM. Di sini saya tidak sendiri sebenarnya, ada beberapa yang nanti akan menjelaskan. Ada Fatia, lanjut ada saya sendiri Suriadi, dan 3 ada Muhammad Rizky Saputra. Kita lanjut saja. Ini ada dimulai dari kita isi. Yang pertama judul tadi sudah kita jelaskan bahwa di sini saya dan kawan-kawan akan menjelaskan tentang poligami ya, di Indonesia. Selanjutnya dalam pendahuluan, 3 poligami dalam Islam, 4 poligami dalam hukum di Indonesia, 5 poligami dalam perspektif HAM, 6 kontroversi poligami di Indonesia, 7 analisis kritis, dan 8 bentukan. Kita lanjut saja pendahuluan bahwa poligami sebagai praktik perkawinan laki-laki dengan lebih dari satu istri. Jadi bahwa yang disebutkan poligami itu dia laki-laki memiliki istri lebih dari satu, atau yang disebut monogami, yaitu kalau misalkan monogami itu sendiri yaitu mempunyai istri tunggal, sedangkan poligami memiliki istri lebih dari satu. Yang kedua, masih perdebatan di Indonesia. Nah, ini di Indonesia karena mungkin notabene kebanyakan mayoritas di Indonesia itu beragama Muslim Islam, maka salah satu yang ada dibahas di Quran juga, di hadis juga, yaitu tentang poligami. Makanya banyak juga di Indonesia yang mengikuti atau ingin menjadi mempunyai istri yang lebih ya. Nah, kali ini juga sangat sensitif kalau dibahas lebih dalam. Selanjutnya dalam perspektif Islam atau syariah, hukum positif di Indonesia dan hak asasi manusia atau HAM. Nah, ini nanti kita akan jelaskan mulai dari syariah dan hukum positif di Indonesia juga dalam hak asasi manusia. Lanjut, nah ini yang pertama tertera di dalam Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 3, yaitu tentang memperbolehkan poligami yang maksimal itu 4 istri dengan syarat hadiah. Kita garis bawah itu dengan syarat hadiah dan 4 istri maksimal. Selanjutnya ada 2 yaitu prinsip utama, yaitu keadilan dan tanggung jawab. Nah, ini sama dibahas tadi yang pertama. Yang ketiga yaitu tidak dianjurkan jika tidak dapat melakukannya. Nah, ini intinya pada akhirnya tentang keadilan seorang laki-laki atau suami terhadap istrinya, bagaimana dia berlaku adil jika ingin poligami. Kita bahas tentang memperbolehkan maksimal 4 istri. Nah, ini juga menurut yang saya ketahui dan saya pernah mendengar dari beberapa tokoh agama tentang memperbolehkan istri 4 itu, apa alasannya? Karena pada zaman dahulu, di zaman dahulu di Mekah, suami-suami atau seorang lelaki itu memiliki lebih dari 1 istri, bahkan lebih dari 4, dan itu pada akhirnya menjadi problematika, jadi masalah. Dan Al-Quran
menurunkan ayat tentang mengurangi, artinya ya, intinya mengurangi bukan berarti menambah, tapi mengurangi istri yang asalnya dari 6 jadi 4 gitu, atau yang asalnya lebih 4 jadi di efisiensikan lah jadi menjadi 4. Nah, selanjutnya tadi kita membahas tentang keadilan. Adil. Ini adil di sini maksudnya bukan berarti ketika si suami memiliki contohnya dua buah makanan, bukan dua buah makanan, misalkan dua buah-buahan, contohnya buah apel. Nah, si suami ini yaitu membagikan dua ini kepada istri, misalkan contohnya punya istri itu dua. Nah, bagaimana supaya adil? Intinya bukan berarti adil itu membagi ratakan, tapi bagaimana bisa memposisikan si suami terhadap istri-istrinya. Tapi jika dilanjutkan dengan slide selanjutnya, nah, tidak hanya diatur di dalam Islam atau di dalam Al-Quran, tapi diatur juga dalam undang-undang Indonesia. Tentang perkawinan ada tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban. Kedua, istri cacat. Yang ketiganya, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, pada lainnya ada hal-hal yang diperbolehkan jika di dalam aturan undang-undang, yaitu yang ketiga ini. Kalau misalkan tidak ada, misalkan tak suami itu pengen memiliki istri lebih dari satu, tapi tidak ada syarat di ketiga ini. Nah, bagaimana? Yaitu tadi kalau kembali lagi pada aturan, boleh tapi jika harus adil, tapi harus adil. Nah, dan kalau di undang-undang harus dapat izin pengadilan agama dan persetujuan istri pertama. Artinya tadi tidak boleh semena-mena tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pengadilan agama untuk bisa poligami, dan ada tahap-tahap untuk bisa poligami. Nah, dan kemudian nanti kita akan bahas tentang pandangan HAM kepada poligami. Kalau di tadi poligami dalam secara aturan itu seperti itu. Jadi diperbolehkan yang pertama tadi jika adil, yang kedua di poinnya ada di depan sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Sabra. Saya jadi melanjutkan materi dari silat tadi. Yang sekarang saya melanjutkan poligami dalam perspektif jadi pandangan poligami dalam pandangan si asasi manusia. Kamu menjamin kesetaraan gender. Hal itu sangat menginginkan bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dia tidak mau membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya mempunyai kesetaraan yang sama. Sudah tertera dalam Uudis 1945. Terus ada juga yang JEDAW itu sebuah perjanjian yang dibikin oleh PBB. Nah, itu untuk mendukung kesetaraan gender. Nah, kritik dalam poligami ini dianggap merugikan bagi kaum perempuan.
Nah, terus pandangan pronya, kami lebih memilih bahwa lembaga itu lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan. Ya, kalau begitu karena mereka menganggap bahwa jika perempuan itu tidak bisa menikah lebih dari satu, maka seharusnya cowok juga, apa laki-laki juga nggak bisa menikah lebih dari satu, karena dia sangat mendukung kesetaraan gender. Nah, namun kami juga menjamin kebebasan beragama. Ya, jadi kami itu mau siap beragama apapun dia itu bebas. Dia mau beragama Islam bebas, mau Kristen bebas, terus mau nikah dengan berbeda agama juga bebas. Dia tidak melarang soal itu. Nah, kita lanjut ke kontroversi poligami di Indonesia. Kontroversinya yang ada itu bagian dari Islam. Jadi poligami itu sebenarnya di dalam syariat Islam juga ada. Maksudnya dia itu ada ajarannya gitu, tuntunannya. Jika ada adil, terus jika apa si istri tidak bisa melahirkan secara sempurna. Nah, terus pronya juga solusi masalah sosial. Nah, itu tadi misalnya integritas, jadi ketika apa si istri tidak bisa memiliki keturunan, ya solusinya harus poligami. Kalau poligami ya kedua suami istri ini dia nggak bisa punya keturunan. Nah, kontranya kalau poligami potensi ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, itu dia menganggap bahwa jika laki-laki bisa menikah dengan satu, maka itu tidak adil bagi perempuan, karena perempuan cuma bisa menunggang, terus menimbulkan konflik rumah tangga. Dan itu banyak kita lihat dari masyarakat juga bahwa poligami itu diberikan konflik karena perempuan itu dia tidak mau diduakan gitu. Padahal sama sebenarnya lagi tidak mau untuk solusi masalah sosial juga kan. Kalau kontranya terakhir bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Ya, rasanya tadi kalau kesetaraan gender itu laki-laki dan perempuan itu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak boleh nikah lebih dari satu. Ya, selanjutnya di oleh saya yang saya pahami dulu. Perkenalkan, nama saya Fatia Diasri yang akan mengatakan materi penjelasan yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Jadi analisis kritisnya bahwa poligami itu dalam Islam membataskan dan memperbolehkan dengan syarat adil. Tetapi hal itu sulit diwujudkan. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang berpoligami tentunya akan sulit membagi dari segi materi maupun perhatiannya, seperti dari makan, pakaian, ataupun dari hal-hal yang sebagainya. Dari segi perhatian juga terkadang sulit diwujudkan keadilan di antara keduanya. Maka dengan demikian, Islam membolehkan dengan syarat adil itu sulit diwujudkan. Selanjutnya, hukum Indonesia membatasi ketat dan hal ini bertujuan untuk menjaga hak perempuan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa perempuan itu harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ketika mereka di poligami, karena agar tercapainya hak-hak perempuan itu sendiri. Selanjutnya, hak asasi manusia menekankan kesetaraan. Hal ini menolak praktik yang diskriminatif. Mengapa menolak
diskriminatif karena dalam segi apapun perempuan itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan diperlakukan dengan diskriminatif, dan hal itu harus dibekali dengan ilmu yang sangat cukup. Maka seseorang yang berpoligami itu harusnya menjalani dan memiliki ilmu yang banyak dan yang benar-benar memahaminya. Selanjutnya, perlu pendekatan yang integratif agar selaras antara syariah, hukum nasional, dan juga hak asasi manusia. Jadi perlu sebuah metode untuk benar-benar menerapkan poligami yang sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, karena banyaknya kasus-kasus yang malah terjadi. Selain itu juga minim orang-orang yang memahami tentang poligami secara keseluruhan. Selanjutnya, perlu pendekatan integratif agar selaras dengan syariah, hukum nasional, dan juga hak asasi manusia. Karena poligami ini perlu diadakannya pendekatan atau metode ataupun cara yang benar-benar dipahami oleh orang yang akan melakukan poligami, karena agar tidak menimbulkan konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan diskriminatif yang pada akhirnya berujung pada perselingkuhan dan lain sebagainya. Dan poligami itu sudah tidak relevan lagi karena beda dengan kita zaman Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa sembarang harus bagaimana dan menerapkan asal-asalan, jadi perlu sangat itu pendekatan integratif. Selanjutnya, kesimpulannya, poligami di Indonesia ini berada pada titik tarik menarik antara agama, hukum, dan juga HAM yang berpedoman pada prinsip utama keadilan, perlindungan hak perempuan, dan juga keseimbangan sosial. Rekomendasinya bahwa dialog berkelanjutan antara ulama, pemerintah, dan pegiat hak asasi manusia ini harus terus dilaksanakan di lingkungan kita, terutama bagi orang-orang yang memiliki niat berpoligami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.